Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi di sini kami bakal menjelaskan dan membacakan draft kode etik dari sebuah profesi. Kebetulan untuk profesi yang kami pilih untuk kami buatkan draft kode etiknya yaitu pekerjaan dari Vibe Coder. Mungkin sebelum kita masuk ke kode etiknya, kita bakal menjelaskan dulu apa sih itu Vibe Coder. Jadi terima kasih. Perkenalkan, saya Fikri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat Vibe Coder itu apa. Jadi Vibe Coder itu bisa dibilang adalah sebuah individu yang dimana mereka itu mengembangkan sebuah perangkat lunak, tapi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, biasanya itu mereka bakal meminta AI untuk menghasilkan sebuah kode yang dimana itu melalui sebuah instruksi atau yang biasa kita sebut dengan namanya prompt, yang dimana itu bakal jadi bahan untuk mereka membuat kode tersebut. Nah, Vibe Coder itu mereka itu bertujuan untuk merancang konsep aplikasi dan juga memberikan instruksi kepada AI seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, serta mereka juga memastikan sistemnya itu agar yang dihasilkan itu aman dan juga layak untuk digunakan oleh klien maupun masyarakat dalam bidang teknologi informasi. Mungkin bisa lanjut. Baik, jadi perkenalkan saya Faris, NIM akhir 019. Jadi selanjutnya di sini ada permasalahan atau resiko ketika kita menggunakan AI. Nah, jadi itu resikonya bisa dibilang kayak kode etika gitulah. Nah, jadi ada beberapa permasalahan dalam penggunaan AI ini. Yang pertama bisa jadi bakal terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan privasi. Jadi semisal ada user nih yang menginputkan data ke sistem aplikasi yang kita buat. Nah, itu bisa jadi karena sistemnya kita buat dari AI, jadi itu bisa jadi ada celah dari sistem tersebut. Nah, yang kedua ada penyalahgunaan data pengguna. Nah, ketika user sudah menginputkan data, bisa jadi dari orang atau developer yang membuat sebuah sistem aplikasinya itu data dari user atau penggunanya bisa disalahgunakan. Dan selanjutnya ada risiko keamanan sistem. Karena kita membuat sebuah sistem aplikasi menggunakan AI, jadi itu bisa jadi lebih rentan untuk di otak-atik lah atau kena hack gitu. Jadi bisa jadi sistemnya bakal dimasuki oleh orang luar gitu. Selanjutnya ada penurunan standar profesionalisme. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk vibe coding sendiri itu dia bisa melangkahi beberapa tahap. Misal dia membuat sebuah desainnya harus menggunakan AI, jadi nggak perlunya ada UX designer maupun dari back end dan front endnya. Jadi dia dalam satu orang dia langsung bisa mencakup semua tahapan-tahapan sebuah profesi, mau dari front end maupun back endnya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Naila Kamelia dengan NIM 09. Saya bakal menjelaskan tentang prinsip umum yang harus dipegang oleh seorang Vibe Coder. Nah, jadi ada 5 prinsip utama. Yang pertama adalah kompetensi. Nah, sebelum menggunakan AI tentunya seorang Vibe Coder harus mempunyai kompetensi atau skill dasar untuk menggunakannya. Jadi ia tidak semata-mata menyalin kode tanpa melakukan reviewing, testing ataupun refactoring terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah akuntabilitas atau tanggung jawab. Nah, seorang Vibe Coder harus mampu bertanggung jawab terhadap sistem yang ia buat tanpa menyalahkan pihak ketiga apabila terjadi suatu permasalahan. Contohnya, ketika membuat satu sistem, ia harus menjelaskan secara transparan apa saja risiko-risiko ataupun keterbatasan dari sistem yang ia buat. Terus yang ketiga, kita ada yang namanya prinsip kejujuran, yang dimana dalam hal ini Vibe Coder harus bersikap jujur terhadap kemampuannya, kemudian ia harus transparan gitu terhadap sistem yang ia buat dengan keterbatasan teknologi yang ada. Oke, yang ketiga ada prinsip kejujuran, yang mana dalam hal ini Vibe Coder harus bertanggung jawab dan jujur terhadap hasil sistem yang ia buat. Jadi di situ tidak ada menyembunyikan informasi, manipulasi data ataupun menutup-nutupin kesalahan yang terjadi. Terus yang keempat itu ada keamanan. Nah, Vibe Coder harus menjamin keamanan dari data pengguna gitu. Jadi ia tidak boleh semena-mena memasukkan data pengguna ke dalam AI, karena AI itu bakalan memanfaatkan data tersebut untuk kebutuhan
machine learningnya. Nah, dalam hal ini tidak boleh si vibe coder itu harus menutupi atau setidaknya memotong informasi pribadi yang ingin ia masukkan ke dalam AI. Terus yang kelima adalah orisinalitas dan kepemilikan profesional, yang dimana orisinalitas ini menegaskan bahwa penggunaan AI itu tidak mencegah manusia itu mengambil keputusan. Jadi seluruh keputusan, ide-ide, gagasan itu tidak boleh didasarkan oleh AI, tapi harus dalam kendali profesional dari seorang vibe coder itu. Oke, jadi kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mengenai rumusan kode etik. Jadi rumusan kode etik ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dan permasalahan risiko kode etik yang sudah dibahas sebelumnya. Mungkin yang pertama untuk rumusan kode etiknya, sini bakal ada beberapa studi kasus mengenai etika terhadap suatu subjek. Yang pertama itu terhadap klien. Jadi etika terhadap klien ini di sini bakal saya sebutkan 3. Mungkin yang pertama itu keamanan dan kerahasiaan data. Jadi si vibe coder ini wajib melindungi datanya klien dan pengguna dari kebocoran maupun penyalahgunaan. Nah, terus untuk penggunaan AI sendiri itu nggak boleh disalahgunakan banget sama si vibe coder tanpa persetujuan dari si klien tersebut. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu transparansi dan kejujuran profesional. Nah, si vibe coder ini harus terbuka lah terhadap kliennya mengenai penggunaan AI dalam proses pengembangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh si vibe codernya sendiri itu. Dia nggak boleh menjanjikan suatu hal yang berlebihan banget dan menyembunyikan informasi penting dari kliennya itu. Terus yang ketiga untuk etika terhadap klien itu ada akuntabilitas atas hasil sistem. Nah, untuk akuntabilitas itu kan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil yang sudah dibuat oleh si vibe coder. Nah, dia ini meskipun kode yang dihasilkan oleh AI ini dia nggak bisa disposisi tanggung jawab, dia tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yaitu karena ini subjeknya adalah vibe coder, jadi hasil yang dia buat adalah codingan. Nah, dia harus bertanggung jawab terhadap codingan yang telah dia buat. Nah, jadi tanggung jawabnya bisa berupa dia bisa memastikan atau meninjau kelayakan sistem yang dia buat sebelum digunakan oleh masyarakat atau si kliennya itu. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke subjek yang kedua, yaitu etika terhadap rekan seprofesi. Jadi di sini bakal ada 3 juga untuk etika terhadap rekan seprofesi. Yang pertama itu adalah menjaga integritas dan originalitas. Nah, walaupun si vibe coder ini terlalu berpaku terhadap AI, tapi dia tidak boleh asal kopas-kopas aja, asal copy paste dari AI tanpa ada atribusi yang layak. Dia nggak bisa, dia harus lebih ada effortnya lagi, ada effort lebih untuk menghasilkan kode yang berkualitas. Nah, terus jadi si vibe coder ini menjadikan AI ini bukan suatu hal yang bisa menggantikan pekerjaan manusia, tapi teknologi yang dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu menjunjung standar profesionalisme. Nah, untuk penggunaan AI sendiri itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas hasil kerja. Dia nggak bisa tuh nanti hasilnya misalnya jelek, terus si vibe codernya nyalahin, itu kan karena AI yang buat. Nah, itu nggak boleh begitu. Dia harus bertanggung jawab dan menjunjung standar profesionalisme. Nah, jadi untuk standar profesionalisme dari vibe coder sendiri, dia harus tetap melewati step-step penting yang wajib yang dilewati oleh programmer pada umumnya, seperti mengevaluasi teknis kayak code review ataupun pengujian keamanan terhadap suatu hal yang dia buat. Yang terakhir, untuk etika terhadap rekan seprofesi itu ada kolaborasi dan sikap profesional. Nah, si vibe coder ini harus terbuka, harus saling menghormati terhadap rekan kerjanya, terbuka terhadap kritik, serta tidak merugikan atau menjatuhkan reputasi rekan seprofesi demi keuntungannya dia pribadi.
Mungkin untuk dua subjek pertama itu aja. Mungkin lanjut ke subjek yang selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revi. Di sini saya bakal menjelaskan tentang etika vibe coder terhadap subjek organisasi dan atau instansi. Nah, yang pertama, kita sebagai vibe coder itu wajib yang namanya mematuhi kebijakan internal dan regulasi yang berlaku, misalnya tentang perlindungan data dan keamanan. Nah, artinya apa? Artinya vibe coder itu harus mengikuti standar operasional perusahaan dan aturan keamanan data. Dan kita itu tidak boleh menggunakan AI secara sembarangan. Yang intinya kalau kita melanggar kontrak kerja itu nggak boleh. Jadi kita itu bukan hanya coding, tapi kita juga harus taat aturan. Nah, yang kedua itu adalah perlindungan aset digital organisasi. Aset digital organisasi yang dimaksud di sini adalah kode, data, dan dokumen internal perusahaan itu tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Dan juga kita nggak boleh masukkan secara sembarangan ke dalam AI atau apapun. Nah, sederhananya itu jangan sampai data perusahaan itu bocor karena kelalaian kita. Oke, terus yang ketiga, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Nah, server, lisensi software, dan teknologi AI milik organisasi itu harus digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan proyek pribadi, karena semuanya itu tadi itu merupakan aset dari perusahaan. Jadi intinya jangan sampai server dan lain-lainnya itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi, karena itu merupakan aset perusahaan. Dan yang keempat itu ada manajemen resiko teknologi AI. Nah, sebelum sistem AI ini digunakan, kita tuh harus melakukan yang namanya analisis resiko terlebih dahulu dan melakukan yang pengujian keamanan seperti itulah. Nah, tujuannya agar si sistem itu nanti tidak menimbulkan kerugian atau masalah di kemudian harinya. Oke, terus di sini ada subjek yang terakhir yaitu masyarakat dan hukum. Nah, untuk yang pertama itu kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, vibe coder itu tidak boleh membuat sistem yang mendukung penipuan. Semisal ada yang meminta vibe coder membuat website atau aplikasi untuk judol, itu tidak boleh karena vibe coder itu harus membuat teknologi yang digunakan secara sah dan bertanggung jawab. Terus yang kedua itu perlindungan hak privasi dan data publik. Jika vibe coder mengumpulkan data masyarakat, itu harus ada persetujuan yang jelas dan data pribadinya itu nggak boleh disalahgunakan. Misalnya kita mengumpulkan data masyarakat, data KTP dan lain-lain, itu kita nggak boleh misalnya kita jual datanya demi keuntungan kita pribadi, itu nggak boleh. Nah, kenapa ini ada? Ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan publik kepada vibe coder. Nah, dan yang terakhir itu tidak mengembangkan sistem yang merugikan publik. Ini kurang lebih sama kayak poin yang pertama, karena kita tuh nggak boleh membuat aplikasi atau memodifikasi aplikasi yang dimana itu bisa menyebarkan hoax atau membuat kerugian kepada masyarakat. Karena vibe coder itu tidak sama sekali mengembangkan sistem yang bisa membahayakan masyarakat seperti judol, hoax, dan lain-lainnya. Nah, kesimpulannya, seorang vibe coder itu tidak hanya bertanggung jawab pada kode yang dibuat, tetapi juga pada dampak teknologi yang kita buat, baik bagi organisasi maupun masyarakat. Dah. Contoh. Oke. Ya, selanjutnya itu bakal ada contoh studi kasus dari kode etik yang telah kita jelaskan. Mungkin kita langsung aja ke contohnya yang pertama. Untuk studi kasus kode etik ini ada 3. Yang pertama yaitu situasi patuh terhadap kode etik. Seorang vibe coder mengembangkan sebuah aplikasi media sosial. Dalam proses pembuatannya, ia memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak mengeksploitasi data pengguna, tidak memanipulasi informasi, dan tidak mendukung aktivitas ilegal. Pengumpulan serta pengolahan data dilakukan secara transparan dan disertai persetujuan dari pengguna. Sikap ini menunjukkan kepatuhan terhadap etika terhadap masyarakat dan hukum, khususnya pada prinsip tidak mengembangkan sistem yang merugikan publik. Aplikasi dirancang agar aman, menjaga privasi pengguna, dan memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, ada situasi pelanggaran kode etik. Seorang vibe coder menerima proyek dari klien. Untuk mempercepat pengerjaan, ia menggunakan kode milik rekan seprofesi tanpa izin dan tanpa mencantumkan kredit. Tindakan ini melanggar etika terhadap rekan seprofesi, terutama pada prinsip menjaga integritas dan orisinalitas.
Menggunakan karya orang lain tanpa izin tidak hanya merugikan rekan kerja, tetapi juga mencerminkan kurangnya profesionalisme dan kejujuran dalam bekerja. Lalu, contoh berikutnya, situasi yang menimbulkan dilema. Seorang vibe coder mengembangkan sistem yang menyimpan data pribadi dan informasi sensitif milik klien. Suatu hari, klien tersebut terlibat dalam kasus pembunuhan dan aparat penegak hukum meminta akses terhadap data tersebut sebagai bagian dari proses penyelidikan. Di satu sisi, berdasarkan etika terhadap klien, vibe coder wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Namun di sisi lain, ia juga harus mematuhi hukum yang berlaku. Situasi ini menimbulkan dilema antara menjaga kerahasiaan klien dan memenuhi kewajiban hukum. Langkah yang tepat adalah memastikan bahwa permintaan data dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, seperti adanya surat perintah resmi sehingga profesionalisme dan kepatuhan hukum tetap terjaga.